Udah ganteng. Mandi sana. Dari motor mana? Ini tempat kami ke nih. Tempat kami. Ke ATM bentar ya. KTM. Udah lama baru. Udah. Ini mau nyoba. Baru.
Setiap kali aku berhadapan denganmu, aku merasa kata-kata yang muncul dari pikiranku merasa agak kurang tepat dan tidak sopan. Namun terhadap sesosok keindahan seperti ini memang haruslah diucapkan. Selamat datang, kekasih. Semoga hari ini keberuntungan bersamaku dan pastilah para malaikat akan membantu. Silakan berkasih, silakan duduk. Oh ya, memang tempat ini memang sangat buruk, tetapi akan segera menjadi indah begitu kau menyentuhkan tubuhmu di atasnya. Ibuku yang pertiwi, mari, akulah yang akan melihat apakah di bawah tempat ini terdapat seekor ular berbisa. Keringmu yang cerdas ini bagaikan manusia yang sangat-sangat cemerlang. Ya. Semua manusia memang memiliki ular. Tapi berkat kecerdasannya manusia pun akhirnya mengerti bahwa ular berbisa adalah lambang segala ilmu obat-obatan, lambang segala kesehatan, dan lambang segala ilmu coba-nya. Ular berbisa, usapannya memang sangat lembut, sehingga musnah laksa darah kita untuk mengetahui bahwa antara kebahagiaan dan malapetaka hampir tak ada bedanya. Bagus ya. Nampaknya kau sangat peka terhadap kasih
maka sebenarnya tidaklah ada perbedaan pendapat di antara kita. Kita sama-sama mengasihinya. Bagaimana aku harus memanggilmu? Tuan tidak harus memanggilku. Rintil, sudahlah. Oh, Serintil namamu ternyata. Serintil, dengar. Bagiku segala sesuatu adalah kekasih hati. Juga setiap mata yang seolah-olah menyakitkan hati. Serintil, jika namamu tidak penting bagi kita, maka sebutkanlah hal yang kau anggap penting. Ialah kehadiranku di sini, menyertai ibuku yang pertiwi di hadapan kelembutan Tuan yang ganas. Anakku, sudahlah. Putrimu yang kecil ini bagaikan matahari di waktu fajar. Ia akan muncul dengan cahaya cemerlang, tapi kini masih dibungkus oleh kabut yang remah. Maka segala kesan dan bayangan terhadap diriku seakan-akan merupakan kenyataan. Maka muncullah kesan-kesan yang menantang. Tapi itu tidak menjadi persoalan. Untukmu Serintil, aku akan selalu senantiasa memaafkan. Sudahlah. Tuhan seharusnya sebagai seorang pematung yang profesional tahu bagaimana caranya tidak menghabiskan waktu. Ya. Pasti kekasih. Baiklah, segera akan kita mulai pekerjaan kita ini dengan efektif dan efisien. Tapi sepertinya aku memerlukan konsentrasi di ruangan ini. Maksud Tuan? Iya, aku memerlukan konsentrasi. Artinya di sini tidak perlu hal-hal yang kurang perlu. Tuan mengisurku. Sama sekali tidak, anak manis. Hanya saja syarat terpenting segala keindahan dan kesenian adalah keutuhan. Ternyata kesenian bisa menjadi tiran. Oh, itu tergantung siapa yang menilainya, anak manis. Relatif begitu. Tepat. Relativitas itulah nilai dasar atas kehidupan manusia. Anakku, kau akan menjadi mulia dengan mengalah. Nak. Ibu. Baiklah, segera akan kita mulai pekerjaan ini dengan efektif dan efisien. Untuk itu tidak hanya aku saja, tetapi kita semua melakukan ini semua, yaitu pewarisku dan penerusku kelak. Serta seseorang yang sangat amat pentingnya, yaitu pengusaha yang sudah memesan ini semua berkat cinta kasihnya yang tinggi terhadap kesenian. Baiklah, segera akan kita mulai.
Dan ingat, kau panggil wanita selingkuh itu kemari untuk menemui wanita Pertiwi di sini. Dan jangan sampai dia berbuat sesuatu yang tidak. Sana. Saya pikir saya harus bicara di tengah-tengah pementasan kalian.
saya. Dan mungkin orang-orang yang ada di sini itu tidak mau jadi korban pertunjukan yang kayak hai. Om, hargai mereka Om, mereka tuh tamu jauh-jauh dari Jogja. Ada juga tamu datang pemantasan mereka. Tapi penonton lain nggak ada yang kalut kok. Aku bimbang sama penonton yang ada di sini. Kita capek bangun iklim di sini, tapi pertunjukan yang kayak gini benar-benar tidak jelas. Semuanya tidak jelas, semuanya dikabulkan. Ini mungkin pengarangnya yang mengecut nih, pengarangnya. Ini sutradaranya ini. Pasti sutradaranya yang pengecut. Oh iya, Harus jelas ini apa maksudnya. sutradaranya pengecut atau bahkan pemain-pemainnya pengecut. Biar mereka menyelesaikan pertunjukannya. Dadak, Nggak bisa gitulah. Jangan berspekulasi di tengah Silakan aku pertunjukan. ngomong, Ji. Biarkan selesai dulu lah anjing ya. Jangan. Udah lah. Biarkan ini selesai dalam paket. Anda. Ini sorry nih. Sekali lagi aku bilang, aku harus ngomong di tengah pertunjukan ini. Aku kesal terhadap apapun yang ada. Penokohan yang kurang jelas, apapun itulah. Oke, sekarang gini. Tadi aku bilang pengarangnya pengecut, sutradaranya pengecut, atau mungkin pemainnya pengecut. Atau ini bentuk sindiran yang kalian buat. Ini bentuk ketidakgamblangan yang kalian buat. Karena sekarang kita pernah atau sedang dipimpin sama pemimpin-pemimpin yang pengecut. Kayak gitu maksudnya. Yang merusak hutan, yang membuat ini menjadi gundul untuk didirikan pabrik-pabrik. Kita negeri yang kaya, sumber daya alam kita melimpah, gemah ripah loh jinawi. Tapi mereka diam. Oh, diam. Kalau mau diam, biar kita semuanya diam. Kita teriakkan keras-keras. Diam! Diam! Bungkam mulutnya. Aku bukan mau ikut bantu penyutradaraan Jahanam ini. Enggak. Tapi emang enggak jelas. Bahkan dua kacung tadi itu pun berhak untuk jadi sutradaranya. Kalau lebih baik dari ini. Oke? Kalau yang mau nangis, nangislah. Yang mau keluar, keluarlah. Karena aku pikir aku dan kita semua di sini berhak untuk jadi sutradara diri kita sendiri. Tai anjing. Aku adalah tanah, tempat di mana kalian berpijak. Rasakan, ialah aku, ialah ibu.
Ibumu telah dijual untuk satu kepentingan yang tidak adil. Itu sangat menyakitkan. Dan bapakku menjualnya. Itu lebih busuk lagi. Aku telah mengetahuinya sebelum itu terjadi. Ia bahkan sudah terjadi sebelum kau dan aku lahir. Ibu Pertiwi dijual. Sebagian penting untuk kepentingan yang dijual. Sebagian lagi untuk kenikmatan sang penjual. Dan sang pembeli. Hei, tenang. Aku juga meraung-raung keras sepertimu setiap hari dalam hati. Tapi di hadapan, aku hanya punya satu hal. Satu hal. Ya, satu hal. Aku sudah mengamatimu sejak lama. Aku juga telah memperhatikanmu. Aku kira ada hal-hal yang telah mempersatukan kita. Aku telah melihat sikapmu dan mempertimbangkan buah-buah pikiranmu. Itu semuanya membuat aku tertarik dan bersimpati kepadamu. Tolong jangan katakan hal-hal yang seharusnya wanita tidak boleh katakan di hadapan lelaki. Maafkan aku. Tapi aku bukan bapakmu yang sedang memproses kekuasaan untuk meninjasmu. Katakan saja apa yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah bertanya apa yang dapat kita lakukan. Ternyata keadaan seperti inilah yang melahirkan seorang filosof atau penyair. Bahkan seorang filosof ataupun penyair mereka tidak boleh berhenti untuk terus bermimpi. Ia bahkan terus-menerus gagal terhadap cintanya dan luput pada cita-citanya. Kau misalnya. Ya. Dan kau? Di dunia ini hanya ada sedikit orang yang berhasil menemukan cintanya dibanding orang yang lantas menderita karenanya. Nah, ya, karena itulah di negara-negara tisu seperti ini hanya ada 3 jenis manusia. Para penindas, beberapa orang gila, dan orang yang setiap zaman kerjaannya tidur saja. Tuhan itu tidak mungkin tidak merestui kerjasama kita yang ada di sini. Tuhan, apakah di dalam buku-buku ilmu pengetahuan di negeri Tuhan pernah dijelaskan ada mutiara Tuhan? Mutiara Tuhan? Ya, mutiara semacam itu Tuhan. Buku catatan sejarah tentang keajaiban dunia luput mengetahui hal yang paling ajaib daripada itu semua Tuhan. Oh, maksudku keindahan di bibir dan warna cat. Tepat sekali Tuhan. Saya mencoba mengolahnya Tuhan. Ya, dan kau berhasil mengobrak algoritma. Ya maksudlah Tuhan. Karena alat-alat yang saya gunakan ini semuanya alat-alat tradisional Tuhan. Maksudmu? Iya Tuhan. Dalam bidang penipuan nasional, dibutuhkan semacam usaha-usaha modernisasi Tuhan. Lantas, Tuhan ini dulu. Tuhan, dalam usaha modernisasi dibutuhkan semacam transaksi dan kesepakatan Tuhan. itu soal gampang. Tinggal
Tuan. Dan bagi Tuan, transaksi kita ini tidak hanya untuk kepentingan Tuan saja, Tuan. Tetapi juga untuk kepentingan saya, Tuan. Dan terlebih lagi untuk kepentingan daripada wanita pertiwi itu, Tuan. Matur, Tuan. Sebelumnya apakah saya boleh mengatakan dua hal? Oh, silakan. Yang pertama, Tuan-tuan boleh mengatakan apa saja, tapi jangan sebut-sebut tentang kepentinganku, karena derita apapun bisa aku sanggah. Yang kedua, apakah aku boleh berdiri atau mungkin berjalan atau sedikit merokok? Oh, Anda ingin rokok? Baiklah, kebetulan saya mempunyai sebatang rokok dari luar negeri. Untuk satu batang ini gratis buatmu. Akan aku bayar sejak isapan yang pertama. Tidak usah, aku yang akan membayarnya. Bahkan telah aku sediakan sebuah yang membuat jiwa Anda melayang-layang. Itu adalah suatu imbalan bagi Anda bekerja sama dengan saya. Very good, Tuan. Kebahagiaan pertama telah kosong. Dan segera sesudah ini, kebahagiaan demi kebahagiaan akan tumpah bagaikan air hujan. Asalkan kau loyal dan percaya terhadap kami. Oh, begini Tuan, saya mempunyai gagasan yang sangat jauh untuk mempercantik wanita pertiwi itu, Tuan. Tidak hanya soal makeup wajahnya, Tuan, tetapi menyangkut seluruh isi tubuhnya, Tuan. Umpamanya, Tuan, bagaimana membuat batannya ini, Tuan, seakan-akan telah diolah oleh cita rasa seorang seniman sejati, Tuan. Bagaimana tangan-tangan yang estetis mampu memancarkan sebuah keindahan baru lewat alisnya yang bagaikan barisan rumput sorga, Tuan. Bagaimana tangannya, bagaimana tubuhnya, bagaimana rambutnya, bagaimana pipinya mampu memenuhi dambaan para futurolog, Tuan. Tuan, alhasil Tuan, bagaimana wanita pertiwi ini tidak hanya perfect keindahannya, Tuan, tetapi hemat dan bermanfaat, Tuan. Singkat kata, Tuan, estetis, efisien, tetapi efektif dan produktif, Tuan. Tapi Tuan pengusaha yang baik, ide-ide spektakuler saya ini tidak bisa terlaksana, Tuan. Karena banyak faktor-faktor yang tidak saya miliki, Tuan. Ya semacam alat-alat dan keahlian daripada itu semua, Tuan. Ya bisa dikatakan ini semacam usaha alih teknologi, jadi dibutuhkan semacam pinjaman modal asing serta keahlian para engineer asing yang skill. Jadi saya kira permintaan saya ini tidak terlalu berlebihan, Tuan. Tidak. Dan pastilah Tuan mengerti, Tuan. Ya. Kamu tidak usah merasa malu untuk katakan hal. Segala apapun yang telah kau ucapkan tadi telah saya siapkan pelaksanaannya. Persoalannya tinggal. Saya tahu, Tuan. Tinggal sikit tanda tangan begitu, Tuan. Tepat sekali. Thank you very God. My God. Wow. Engkau selalu berkata, jangan takutkan soal rezeki. Ayam saja yang tidak punya tangan bisa makan, apalagi manusia punya tangan dan punya kaki bisa makan ayam. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Kamu tidak perlu membungkuk-bungkuk seperti itu. Punggung babi memang bungkuk, Tuan. Ketika truk sampah datang lalu menumpahkan sisa-sisa makanannya, babi merunduk. Lupa tanah, lupa air. Apanya Tuan Pertiwi ini lupa? Bahwa saya berkuasa atas Tuan Pertiwi. Tuan Pertiwi
Kita sudah berhitung kontrak, bahkan sesuai hukum dan kesepakatan demokratis. Suka sama-sama suka. Ya setidaknya buat 5 tahun ke depan, 5 tahun berikutnya, 5 tahun terus. Cukuplah! Jaga ketenangan di antara kalian berdua. Sebab tidak ada yang maju tersandung oleh hal-hal yang sepele. Maafkan Tuhan, maafkan Tuhan. Tapi Tuhan, permasalahan. Hei. Ingat dan hemat mulutmu. Kamu amat tergantung pada amat tergantung. Sekarang dengar baik-baik kataku. Yang pertama, akan segera aku kasih baik kepadamu dan laksanakan kesepakatan kita. Baik Tuhan. Ini agar kamu dan wanita pertiwi ini berada pada tempat yang maju dan terbelakang. Yang kedua, janganlah seperti ular yang kekenyangan. Setidaknya bikin 1 atau 2 waktu agar kamu datang bekerja untuk wanita pertiwi ini. Ya Tuhan. Dan yang paling utama adalah apabila saya datang kemari dan membutuhkanmu, wanita pertiwi ini harus segera pakai. Saya sangat memerlukannya untuk kehidupan saya dan kelahiran anak saya. Maaf Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak bisa menikahinya. Belum pernah seorang bayi menanyakan tentang surat nikah. Dan lagi, saya bukan kolonialis imperialis yang mengatakan kepada hukum tentang kekuasaan. Ibu, sudah jelas bukan kesepakatan. Iya, benar sekali Tuhan. Tapi masalah anak itu Tuhan bagaimana Tuhan? Masalah anak itu, anak tidak harus lahir dari rahimnya. Bisa saja dari wajahnya yang rupawan, tubuhnya yang mulus, serta rambutnya terus tumbuh dari rahim. Tuhan, saya sama sekali tidak mengerti Tuhan. Ini sangat absurd sekali Tuhan. Absurd Tuhan. Apa maksudnya Tuhan? Berpuluh-puluh kali pun kamu memamerkan keindahan wanita pertiwi ini dengan cara yang begitu. Dan kamu begitu tolol untuk tidak mengetahui bahwa saya lebih tahu keindahan apa saja yang terletak pada wanita pertiwi. Kelak akan segera aku kasih biaya lagi kepadamu. Sekarang tinggalkan kamu berdua di sini. Berdua Tuhan? Ya, berdua. Bahwa kesederhanaan yang agak dipaksakan, kesederhanaan yang berlebihan. Oleh sebab itu, kedatangan kemari dan menawarkan kepadamu suatu taraf hidup yang tidak di bawah standar dan memandang jauh ke depan. Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu adalah kata-kata dari zaman purba, di mana impian-impian masih mendapatkan tempat yang lain. Jadi kita berterus terang saja Tuhan, saya adalah pelajar, dan Tuhan adalah pembeli dari sekian pembeli lainnya yang menanggap itu sebagai tanah lancur di antara tanah-tanah lancur terbaik. Untuk itu saya tegaskan saja, pembeli adalah raja, dan gundik kecil macam aku akan tak beban apa-apa melayani kehendak raja. Tapi semua itu tidak usahlah dilakukan dengan hiasan-hiasan kelas bunga, dengan rayuan-rayuan retoris yang Tuhan hanya pantas menghiasi bak-bak sampah. Tuhan itu sekarang sedang jajan, tidak perlulah Tuhan berkesenian, langsung saja. Aku tak ingin terlampau merendahkanmu.
Tapi semuanya hanya tersebar di rumah kawan-kawan dan kenalan-kenalan. Sudah pameran? Hampir. Seorang pematu besar itu tidak luput dari berapa kali ikut pameran. Tapi aku adalah pematu terkecil dari yang paling kecil-kecil. Tapi kekecilan itu cukuplah membantu kau. Kalau ibumu adalah cakrawala. Tapi ia selalu menggerakku. Siang dan malam. Seorang perempuan dan merasa terlebih. Rasa aman jiwanya lantas tertidur. Tapi seorang lelaki, mereka tidak pernah letih untuk terus-menerus melompat-lompat hingga meninggalkan luka dan darah. Luka dan darah. Hal-hal yang diam-diam dinikmati setiap perempuan. Selalu apa yang dikhawatirkan setiap perempuan yang paling diinginkannya. Kalian itulah perempuan menjadi sumber utama setiap peperangan. Aku paling tidak suka berdebat tentang sejarah telur dan ayam. Oh, karena masing-masing kita adalah telur dan ayam yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ibumu adalah bentang dari cakrawala. Di mana aku dan jiwaku berpikir. Sementara kau adalah hukum langit yang mahal tak terjangkau. Aku tidak ingin menjadi seorang gadis puber. Tapi yang aku tahu, aku akan selalu berdiri di sini, menatapi hasil karya-karya patung yang tidak akan pernah selesai. Bayangkan dari jemariku akan menyentuh. Kemudian lenganmu akan menggenggamnya dengan sangat erat. Hingga kedua belah mata kita akan saling bertatap, tarik nafas. Aku mengecup kening, hingga setetes air kegoiban muncul di antara sukma kita. Kemudian perlahan-lahan kita akan saling bersatu. Hingga tanganmu adalah tangan, lenganmu adalah lengan, pelukanmu adalah pelukan, dan engkau adalah aku. Zaman sudah bergeser. Cita-cita dan impian boleh tetap ada. Ini adalah saat yang halal bagi segala kemauan. Saat yang bebas bagi segala nafsu dan kekuasaan. Hidup adalah arena pertandingan. Waktu adalah susunan-susunan strategi pertarungan, tidak pernah tidak.
sejarah. Sejarah hanya bersikap ramah kepada para pendekar. Itu berlaku kapanpun, dari fajar ke fajar. Siapkan kekuatan. Sesekali jangan pernah kalian pikirkan tentang aku, karena kalian tidak akan pernah mampu menolong hidupku. Aku adalah ibu. Kodratku menghidupi, bukan dihidupi. Memang begitulah Tuan. Aku mengira aku akan menemui kau dalam keadaan berteriak, melatih bakat gilamu. Tapi nampaknya kau sedang mengolah suatu kebahagiaan baru. Baguslah, bagus. Kami yang kecil dan bodoh itu akhirnya menemukan juga jalan yang lumayan untuk hidup. Ya, bagus memang begitulah seharusnya. Engkau harus belajar bagaimana mencintai agar matamu tidak buta terhadap cinta, kasih, dan keindahan. Baiklah, Tuan. Mari kita lakukan karya kita ini dengan seefektif dan seefisien mungkin. Ya. Saya lupa memberikan Tuan minum. Acung! Mau siapkan minum buat aku dan para pengusaha. Mat! Ya memang begitulah Tuan. Kita ilham masuk tiba-tiba ke dalam kepala dan pikiran dan hati saya Tuan. Sepertinya bergerak Tuan. Kok simpen tadi dikit nama. Tuan, saya mempunyai minuman dari luar negeri Tuan. Silakan Tuan. Nikmat sekali bukan Tuan. Betul. Acung. Baiklah Tuan. Segera akan kita mulai yang kita. Ya. Siap Tuan? Siap. Tuan pengusaha, orang yang mati tinggal dikuburkan saja. Acung! Siap Tuan! Kemari robot-robot! Siap Tuan! Orang ini sudah menjadi masa silam. Sementara kita orang-orang sehat yang memikirkan masa depan. Sekarang sayalah penguasa atas dunia pertiwi. Seperti yang tertera di dalam kontrak. Sayalah pewaris sekaligus penerus. Saya tidak pernah mempedulikan siapapun penguasa saya. Penguasa tetaplah penguasa. Perpindahan dari penguasa satu kepada yang lainnya sama saja. Tidak akan berubah apapun.
Tetapi kamu akan selalu seperti diri, manis, getir, ataupun pahit, kamu mengerti? Tuan pengusaha. Demikianlah pementasan dari Kepala Teater. Dengan satu penonton kalian, saya Butet. Dengan para pemain, Little Tom, Ace, Rohit, Firman, Tasya, dan Ari. Pemusik, Jos Ali. Artistik, Arti. Lighting, Kuku. Makeup, Dexta, Ipe, dan Ovi. Dan inilah dia, sutradara kita pada malam hari ini, Yopi Eka Mantra. Para penonton yang menonton pertunjukan atau berkasih pada malam hari ini. Setelah ini kita akan melakukan sesi diskusi, apakah itu tanya jawab seputaran pementasan ataukah proses atau apa saja yang berhubungan dengan apa? Aku kelihatan nggak? Enggak. Enggak. Kelihatan. Oke, temporal waktunya lagi. Oke, untuk teman-teman yang telah berada di ruangan ini, Bapak gimana? Mau komentar? Ngomong lo. Udah, mana dia? Makanya disuruh masuk. Cek.